Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-mukarramin, ikhwan akhwat thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Sudah selesai breaknya ya. Jadi tadi sama-sama kita kaji bersama tabarruk terhadap kitab Miftahus Sudur pasal berapa? Tentang cara zikir. Pangersa Abah di dalam kumpulan buku maklumat beliau menuliskan maklumat yang dituliskan tahun 1976. Intinya, apabila berzikir secara berjamaah harus tartil, jangan tergesa-gesa. Setuju? Jangan terlalu cepat. Mengapa? Karena aslul dzikri at-taladzuz wal halawah. Karena dasar daripada zikir itu adalah bagaimana kita menikmati zikir itu, wal halawah, dan zikir itu sesungguhnya manis dirasakan. Kalau berzikir secara munfarid atau sendirian tidak perlu keras-keras. Maklumat tahun 1982, zikir jahar yang dilaksanakan secara berjamaah harus tartil, fasih, seirama, dan senada, sehingga jelas terdengar hurufnya la ilaha illallah. Jangan mentang-mentang sudah lama ikut TKN, zikirnya gaya, yang kedengeran cuman il doang. Ya, menyalahkan sih enggak, tapi kita perlu menjaga nama baik Suryalaya itu sendiri. Janganlah buat yang macam-macam. Betul tidak? Harus tartil. Bila zikir dilaksanakan sendirian, suaranya jangan keras-keras, terutama bila larut malam. Udah tahu istri capek ngurus anak, kita zikir la ilaha illallah. Aduh. Apalagi istrinya belum ditalkin. Ya. Salah siapa? Salah yang zikir, bukan zikirnya yang salah. Kebijaksanaannya yang harus ditambah. Saya zikir di samping ada istri, ada anak. 1000, 2000 nggak terganggu. Atur nada itu, dan memang kita main zikir itu di dalam. Kuat di dalam. Kenapa? Ada anak istri lagi tidur. Kalau anaknya bangun mendingan, kalau emaknya yang bangun
Sudah. Jadi nggak zikir. Baik. Dan bila mana orang melakukan zikir dan zikirnya orang itu dapat mengganggu orang lain, maka imam harus bertindak untuk mencegah orang tersebut dengan cara memperingati atau merendahkan temperatur suara zikir secara bersama. Kita zikir berjamaah, tiba-tiba ada orang, maaf, yang sedang fana. Entah fananya apa, entah dia pokoknya dalam kondisi yang tidak stabil. Tiba-tiba orang tersebut nangis. Kita zikir beneran, orang itu nangis. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Gimana perasaan kita? Imam wajib harus bertindak mencegah. Imam itu kemudian diam dulu. Illallah, diam. Mintakan salah satu agar yang nangis itu ke pojok sendirian. Ya, kenapa? Karena secara tempo, nada orang ini mengganggu. Orang zikir itu bagaikan derap langkah pasukan barisan tentara. Sama, cup, 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 seperti itu. Maka imam itu berhenti, sampaikan dengan baik-baik agar si fulan baiknya di pojok sendiri, ya. Jadi bukan malah justru lah yang itu udah nangis, masa gue nggak nangis? Oh, aduh, parah. Ini zikir balap-balapan nangis, bukan. Sekarang saya akan mengumpulkan beberapa indikasi zikir yang benar, pengaruh zikir, efek daripada zikir itu seperti apa. Yang pertama, dalam pasal kedua disebutkan hatta yata'aththara bihararatihi jami'al badan. Yang pertama, indikasi pengaruh zikir itu terasa hangatnya di seluruh badan, jami'al badan. Kata badan ya ini jangan diartikan wah badan rohani, enggak. Badan fisik. Hatta yata'aththar hararatih. Sampai badan ini terasa hangatnya. Semana? Jami'al badan, semua. Yang kedua, yahtariqu jami'ul ajza'il fasidah. Kalau ada yang lebih memperhatikan lagi, dengan zikir itu organ yang rusak, organ yang mati sesungguhnya dia akan membaik. Maka zikir itu sehat. Alhamdulillah. Buat para bapak atau ibu yang sudah punya kendala pernafasan, zikir yang bagus. Ya. Wa yatanawwaru ma fil badan, dan zikir itu akan melahirkan cahaya. Yang satu ini agak sulit untuk dinilai oleh kasat mata. Hanya orang-orang yang memiliki sesuatu saja itu akan merasa orang ini punya sir, punya cahaya. Bukan kita yang menilai, bisa jadi orang lain. Fayuhitu ala mahallil lataifi kulliha. Ciri indikasi zikir itu benar-benar adalah yuhitu. Semua latifah itu berdenyut. Kharajat nuru tilkal latifah. Di pasal ketiga berbicara tentang zikir khafi. Kharaja nuru tilkal latifah. Cahaya latifah itu muncul. Kelihatan buat yang matanya terbuka, kelihatan. Kalau matanya kotok, ngerti ya? Nggak bisa ngelihat sesuatu yang lain ya biasa saja. Au hasala fihi ikhtilajun au harakatun qawiyah. Bapak Ibu pernah nggak merasakan saat lagi santai tiba-tiba yang di sini berdenyut? Sehingga kalau badan ini saya pakai baju yang slim fit ya Bu ya,
Halo. Kalau saya pakai bajunya baju yang slim fit. Slim fit tahu? Ah? Ya. Yang ketat. Begitu diratakan seperti ini, maaf ya. Ini baju aja. Ini goyang-goyang. Dirapihkan lagi di sini. Bergetar dia. Kalau bapak dan ibu merasakan hal seperti itu, jangan kaget. Jangan kaget, jangan norak, jangan pasang status. Hari ini tring status. Latifah gue berdenyut. Norak seperti itu. Kalau itu terjadi, jangan langsung buru-buru ronsen. Itu Pak Hermawan teman saya tuh, nah yang lagi mau berdiri, mau ke kamar mandi, ganteng kan? Punya kakak dokter, punya adik dokter, baru mengamalkan tarekat. Perasaan di badan ini ada yang ngilu, kayak masuk angin. Ronsen ke satu hasilnya nihil, ronsen kedua hasilnya nihil. Ngomonglah sama saya. Saya bilang itu biasa, dalam tarekat itu biasa. Apa yang terjadi? Hasala fihi ikhtilaj. Bapak Ibu pernah nggak pas pipis? Hah? Itu bahasa Pontianaknya apa? Hah? Menggigil. Kalau menggigil mah begini-begini. Ya, begitulah. Jadi Bu, Bapak, kalau kita kencing, kemudian ya, pokoknya begitu. Itulah yang disebut dalam bahasa Arab ikhtilaj. Dengar cerita tentang pangersa Uwa, pangersa ajengan jejen. Saya tadi istirahat tiduran. Ada Al-Mukarram dekat. Begitu beliau cerita tentang pangersa Uwa, duduk seperti itu. Sering kan kita? Kalau lagi zikir kemudian mendapati hal seperti itu, pesan saya jangan pasang status. B aja kali. Ya, itu biasa. Apa sebab? Pangersa Abah sudah bilang, sudah ngasih unjuk, itu akan terjadi ikhtilaj. Lembut kan? Tapi nanti akan terjadi harakatun qawiyah, getarannya itu keras sekali. Biasanya yang seperti ini tergantung kuotanya. Kalau zikirnya kuotanya cuma 5.000, bisanya cuma sehari. Tapi kalau sudah 200.000, bukan cuma 4G tapi 5G. Betul? Bisa internet, bisa main game, Mobile Legend, apapun lah. Jadi zikir kita itu akan menentukan seberapa hasil yang akan kita dapat. Biasanya kalau harakah qawiyah itu sudah di atas 5.000. Kalau RPM-nya itu sudah di atas 5.000, baru turbonya itu keluar. Kata Bung Fitra Eri. Ya, apalagi fayadhkuru bi jami'il jasadi kullih, semua organ tubuh kita akan ikut berzikir. Bahkan maaf, andaikan mulut kita saat itu terdiam, harus terdiam, maka suara zikir tetap akan ada.
Makanya jangan kaget kalau suatu saat malam-malam nggak bisa tidur, ada yang zikir seperti itu. Jangan-jangan bukan yang di luar yang kita cari, jangan-jangan yang di dalam tubuh kita yang berzikir. Seperti itu, jangan kaget. Apa sebab? Fayadhkuru, orang tersebut yadhkur bi jami'il jasadi kulli, seluruh tubuhnya, seluruh jasadnya berzikir. Inilah yang disebut dengan wala dzikrullahi akbar.